Untuk yang kedua ini saya ingin mengkaji terkait dengan skema atau potensi skema pilkada. Nah, kita tahu sekarang ini kan polemik untuk pilkada ini kan karena wacana yang disampaikan oleh Presiden Prabowo bahwa potensi kembali ke pilkada tidak langsung itu jauh lebih bagus, lebih efisien katanya dibandingkan dengan pilkada langsung. Nah, jadi saudaraku sekalian, kita akan mengkaji dua hal dan itu akan menjawab sebenarnya apa menjadi kegelisahan dan kegalauannya Pak Prabowo. Satu, pilkada tetap harus pilkada langsung karena itu adalah amanah konstitusi. Setelah kita keluar dari rezim Orde Baru masuk ke Orde Reformasi, salah satu yang menjadi pondasi perubahan kita adalah bagaimana kita bisa menegakkan daulat demokrasi untuk rakyat kita kan. Dimana rakyat kita punya hak menentukan arah kehidupannya kan. Dan ini memang sesuai tahapan dan fasenya, sesuai dengan kajian Jongko Joyoboyo ya, kajian di fase ke-7 ini kan kajiannya kan seperti itu, yaitu tikus biti anoto baris. Jadi memang masanya rakyat kecil yang menentukan arah. Rakyat kecil itu menata barisan untuk menentukan arah kemana bangsa ini. Ada keterlibatan rakyat kecil, ada keterlibatan masyarakat secara umum kan. Jadi ada hak-hak daulat demokrasi yang memang dimiliki oleh rakyat, tidak seperti zaman Orde Baru, namanya juga zaman kodok hijau ongkang-ongkang kan, itu kan memang masa absolut ya. Nah, ini yang pertama, bahwa kita memang harus tetap pilkada langsung. Nah, sekarang kalau kita berbicara efisiensi itu sebenarnya akan terjadi kalau good government, kalau pemerintah bersih, kalau skema teknisnya benar, kan begitu. Nah, sekarang yang kedua adalah supaya pilkada langsung ini bisa efisien dan bisa menciptakan pemimpin yang bersih ya, sehingga bisa menciptakan efisiensi yang jauh lebih besar, maka pilkada langsung ini semua biaya harus dibiayai oleh negara. Nah, jadi kalau sekarang biayakan penyelenggara dan peserta ini kan keluar biaya. Nah, besok itu tidak boleh, peserta itu tidak boleh keluar biaya, karena ini memilih pemimpin bangsa, bukan menjadi CEO atau bukan menjadi manajer di sebuah corporate ya, di sebuah company kan, bukan, tapi untuk menjadi pemimpin rakyat, pemimpin bangsa, yaitu pemimpin di daerah ya. Ini tidak boleh pakai biaya pesertanya, tapi yang dibutuhkan negara itu adalah skill, yang dibutuhkan itu adalah kapasitas, yang dibutuhkan itu adalah integritas, tanggung jawab, moralitas, leadership, kan begitu. Nah, jadi maka seluruh biaya ditanggung penyelenggara. Nah, nanti akan saya jelaskan efisiensinya di mana. Yang ketiga, harus ada lembaga independen atau lembaga ketiga yang menjadi penengah atau menjadi perantara antara KPU dengan partai politik, kan begitu. Ini untuk mencegah transaksinya politik dagang sapi,
di partai politik, mencegah terjadinya politik transaksional antara si kandidat dengan partai politik atau dengan elit partai politik, kan seperti itu. Maka harus ada lembaga penengah. Nah, jadi 3 poin ini, yaitu pertama kita tetap pilkada langsung, yang kedua biaya harus ditanggung oleh negara semua, nggak boleh seperti sekarang ditanggung oleh penyelenggara dan peserta ya. Nah, terus yang ketiga ada lembaga independen, yaitu lembaga ketiga yang menjadi penengah antara KPU dengan partai politik atau menjadi perantara, kan begitu. Nah, saya jelaskan satu persatu. Kalau kita berbicara tentang pilkada langsung, seperti yang saya sampaikan tadi, ini sudah menjadi amanat konstitusi ya. Ya, kalaupun masih kurang efisien, masih kurang efektif, ini kan hanya kurangnya skema teknis yang belum sempurna. Nah, dan ini yang perlu disempurnakan. Tapi bukan berarti kita kembali ke masa lalu atau terus harus kembali ke undang-undang pilkada yang tidak langsung, di mana kepala daerah dipilih oleh dewan. Itu tidak bisa. Kenapa? Kalau harapannya Pak Prabowo itu akan efisien, itu tidak akan terjadi, karena saya pernah mengalami ya bagaimana proses pilkada di 2004 pada saat itu, yang pilihan masih dilakukan oleh anggota dewan. Ini satu anggota dewan itu kan sampai 500 juta per kepala ya. Kalau satu kabupaten itu anggota dewannya 45, dia untuk menang dia butuh minimal 25, kan berarti kan sama juga, sekitar 12,5 miliar kan. Ini baru transaksi dengan anggota dewannya kan, belum transaksi dengan elit partainya kan. Nah, jadi sama juga sebenarnya. Dan ini lebih parahnya lagi karena kan transaksinya itu akhirnya dinikmati oleh sekelompok orang tertentu saja. Ya memang secara moral ya masyarakat tidak rusak, yang rusak kan hanya para oknum di parlemen itu saja, para oknum elit politik itu saja. Tetapi kan menjadi tidak adil, mereka transaksional mendapatkan duit yang mereka jual atas nama rakyat, sementara kerja mereka juga tidak berpihak untuk kepentingan rakyat kan. Nah, jadi memang sementara daulat rakyat untuk berdemokrasi kan jadi tidak ada, nggak punya hak apa-apa dalam proses demokrasi ini. Nah, maka nggak bisa, kita tetap harus di demokrasi langsung, harus pilihan langsung. Nah, jadi kita nggak usah mengkaji dari sisi hukum tata negara dan lain sebagainya. Saya kira ini sudah diputuskan dalam undang-undang seperti ini kan, waktu itu sudah melampaui dan melewati kajian dari banyak pakar hukum tata negara kan. Nah, jadi dan saya yakin ini adalah konsensus atau regulasi terbaiknya. Hanya skema teknisnya, turunannya yang perlu disempurnakan. Nah, maka diperlukan lembaga ketiga, nah, supaya kosnya kecil, nah tidak terjadi potensi penyalahgunaan wewenang ke depannya kan begitu. Nah, sekarang saya jelaskan tentang pembiayaan dulu. Kenapa pembiayaan harus ditanggung negara? Nah, kalau sekarang ini misalnya biaya pilkada misalnya kan berapa itu, sekitar 35 triliun misalnya kan ya, biaya pilkada. Dengan biaya yang sebesar itu yang dikeluarkan oleh penyelenggara, sebenarnya jauh lebih besar biaya yang dikeluarkan oleh para peserta. Ya karena apa? Yang dikeluarkan oleh para peserta ini tidak berbanding lurus dengan potensi gaji atau pendapatan yang mereka dapatkan. Contoh begini, calon bupati dari partai A, dia harus membayar uang rekomendasi kepada partai pusat, dan ini sudah menjadi rahasia umum. Ada di partai tertentu bukan hanya rekomendasi ke partai yang dia bayar, tapi nanti ke elitnya, ke tokohnya, ke tokoh kulturalnya bayar kan. Jadi untuk mendapatkan satu partai, lolosnya dia menjadi calon itu di daerah itu, khususnya di Pulau Jawa,
ini rata-rata minimal 5 miliar dia untuk bisa mendapatkan tiket sebagai calon dan memenuhi syarat. Minimal 5 miliar. Belum lagi biaya kampanye, belum lagi nanti biaya alat peraga, atribut dan lain sebagainya kan. Jadi rata-rata di setiap daerah itu pilihan bupati saya kira itu minimal 15 miliar yang dihabiskan. Nah, jadi bisa dibayangkan 15 miliar kandidat per kandidat ya. Nah, kalau di dalam satu kabupaten ada 3 kandidat, ada yang 4 kandidat kan, ada yang 2. Nah, kita buat rata-rata 2 saja. Berarti kan sekitar 30 miliar biaya yang dikeluarkan oleh peserta. 30 miliar per kabupaten yang dikeluarkan oleh peserta. Sementara kita kan berapa? 516 kabupaten dan kota. Sekarang kalau 30 miliar dikalikan 500. Nah, 330 dikali 10 kan 300. Nah, dikalikan 100 3 triliun. Maka kita sekitar 15 triliun. Ini biaya yang dikeluarkan oleh calon. Kan sekitar 15 triliun. Belum lagi nanti gubernur kan. Gubernur itu satu calon gubernur itu di Pulau Jawa ya. Saya kira di atas 200 miliar yang habis. Jadi bayangkan kalau rata-rata calon gubernur itu misal 200 miliar, kita punya 38 provinsi. Berarti kan hampir 8 triliun juga kan. Nah, jadi biaya yang dikeluarkan oleh peserta ini ternyata ya lebih dari 25 triliun kan. Nah, sekarang kalau kita hitung per kepala daerah, dia keluarkan 15 miliar. Gaji kepala daerah itu kan hanya kisaran 100 sampai 150. Ini kan sudah komplit dengan tunjangan rumah tangganya kan ya. Nah, kalau 150 juta kali 6 tahun, kali 5 tahun kan hanya 7,5 miliar. 150 juta setahunnya kan 1,8. Berarti ya sekitar 9 miliar. Nah, dipotong operasionalnya dan lain sebagainya kan berarti kan masih rugi. Nah, inilah yang terjadi akhirnya potensi terjadinya kebocoran dari dana APBD yang menjadi target mereka. Kenapa? Karena mereka butuh pengembalian modal, butuh keuntungan. Nah, dan ini sudah menjadi rahasia umum kan, bahwa di setiap tender proyek ini kan selalu ada alokasi untuk kepala daerah dan wakil, ada untuk jajaran pimpinan dewannya, ada untuk komisi C-nya, belum lagi PU-nya sebagai Pimpro, belum lagi kabak pembangunan, belum lagi komisi C. Maka potensi kebocoran ini yang pernah saya alami ya. Dan saya waktu itu memang langsung melakukan survei di beberapa kabupaten pada saat saya ingin mengikuti tender pada saat itu. Ya memang sekitar 30% harus keluar kalau kita ingin menang tender. Kalau enggak ya jangan harap. Nah, jadi kalau potensi kebocoran sekitar 30%, sekarang kita hitung aja berapa dana APBN yang digelontorkan atau yang di-breakdownkan ke APBD ya. Kalau rata-rata setiap daerah 45% itu yang menjadi DAK dari APBD yang ada kan. Ya, contohnya satu kabupaten A dia dan APBD-nya 1 triliun, 45% DAK. Nah, yaitu untuk proyek infrastruktur dan pemeliharaan infrastruktur. Ya, kalau ini bocor 30% dari 450 miliar kan berarti kan 150 M bocornya kan. Berarti kan sama juga
15% dari nilai APBD. Sekarang kalau rata-rata kita ini satu provinsi ini kan ada Jawa Tengah misalnya kan ada 35 kabupaten dan kota. Ya, kalau masing-masing kabupaten bocornya 150 miliar, ya kali 35, berarti kan sudah 4,75 triliun. Nah, ini baru satu provinsi. Nah, kita punya 38 provinsi. Nah, jadi potensi kebocorannya itu dari DAK itu, kalau rata-rata per provinsi itu misalnya anggap aja 4,5 T ya, terus atau rata-rata di luar daerah 2 T misalnya ya, kita buat rata-rata 2 T, bahkan sekitar 76 triliun potensi kebocoran. Nah, ternyata kerugian rakyat, kerugian negara bukan hanya dari kebocoran itu ya, karena bupatinya korup, karena parlemennya korup ya, karena governmentnya korup. Itu di samping bocor juga tidak produktif. Jadi sumber daya yang ada di daerah itu tidak bisa dieksplorasi dengan baik secara produktif dan positif untuk kepentingan rakyat. Akhirnya ya hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang. Bocor lagi kan, aturan daerah dan negara dapat masukan jadi nggak dapat lagi. Kan ini yang terjadi di sektor pertambangan kita kan, di sektor aset-aset kebangsaan kita kan seperti itu ya, karena kepala daerahnya tidak profesional, kepala daerahnya korup, dia hanya berpikir bagaimana bisa balik modal. Nah, sehingga ya apa yang dia lakukan ya, yang penting mendapatkan uang, apakah itu dari sektor pemberdayaan sumber daya yang ada yang akhirnya tidak berpihak kepada rakyat, condongnya berpihak kepada kelompok pemodal, belum lagi perizinan misalnya untuk pembangunan proyek apa itu namanya properti, pengembang itu dan lain sebagainya. Dan ini fakta yang terjadi. Artinya potensi kerugian negara itu jauh lebih besar. Nah, jadi kalau misalnya pembiayaan itu ditanggung oleh negara, peserta itu tidak menanggung biaya, ya maka potensi terpilihnya pemimpin di daerah itu yang profesional, yang berintegritas, yang bertanggung jawab nantinya itu bisa terwujud karena mereka tidak mengeluarkan modal biaya yang besar, sehingga demokrasi kita ini masih betul-betul demokrasi yang benar, demokrasi Pancasila, bukan lagi demokrasi kapitalis. Nah, yang ketiga, bagaimana supaya munculnya pemimpin tersebut, teknisnya bagaimana? Maka tadi yang ketiga, kita harus punya lembaga independen, yaitu lembaga sebagai penengah, lembaga ketiga dari partai politik dan KPU. Lembaga ini didirikan itu pada saat menjelang kontestasi. Anggotanya itu harus dari semua keterwakilan elemen masyarakat di daerah tersebut. Jadi keterwakilan aparat penegak hukum ada, dari kepolisian, dari kejaksaan, dari pengadilan, dari kalangan praktisi hukum seperti advokat ada, kan begitu. Terus kan bisa diambil dari asosiasi, dari kalangan ormas harus ada, dari kalangan organisasi keagamaan juga harus ada, dari kalangan akademisi harus ada, dari kalangan perwakilan tokoh alim ulama juga harus ada. Nah, jadi dari perwakilan perangkat desa juga ada, kan ada paguyuban. Nah, jadi semua ada masuk di situ, dari perwakilan seni dan budaya misalnya, yaitu penggiat seni, penggiat musik ya, itu ada. Nah, jadi nanti dari Karang Taruna, perwakilan kepemudaan juga itu nanti ada. Nah, itu masuk dalam satu lembaga yang disebut dengan lembaga independen pilkada. Nah, itulah yang punya tugas untuk
menentukan dari balon menjadi calon. Nah, jadi partai politik ini tidak boleh menentukan calon. Partai politik ini hanya boleh menentukan balon. Nah, jadi apalagi sekarang ini kan dengan Undang-Undang MK nomor 60 kemarin ya, di mana partai non parlemen pun kan sudah bisa mengajukan, yang penting kumpulan suaranya mencapai kan 6,5% sampai sekian persen yang tertinggi tergantung jumlah penduduk. Nah, ini partai-partai ini hanya menjaring balon untuk menjadi calon. Misalnya terjadi koalisi ya berarti kan misalnya koalisi partai A dan partai B. Ya kalau udah disepakati yang partai A-nya menjadi wakil, yang partai A menjadi calon bupatinya, partai B menjadi wakilnya. Nah, berarti dia menjaring balon wakil partai B. Partai A menjaring calon bupatinya. Nah, 5 orang minimal. Sehingga 5 orang itu diserahkan kepada lembaga independen tersebut yang melakukan verifikasi, yang melakukan fit and proper testnya, sehingga di situ betul-betul akan diuji, dicari calon yang punya kapasitas sumber daya manusia yang baik, punya intelijensi dan intelektual yang bagus, punya integritas yang bagus, ya punya sosial moral yang bagus kan. Nah, ini tugasnya lembaga independen ini, sehingga akan terjaring dan terpilih dari balon menjadi calon itu orang-orang yang betul-betul siap menjadi pimpinan daerah. Nah, jadi kalau sekarang kan tidak. Kalau sekarang ini siapa yang punya kapital dapat rekom menjadi calon. Karena ini transaksional dengan partai politik, karena kekuasaan tunggalnya di partai politik. Nah, jadi partai ini harus punya keinginan, harus punya kemauan untuk itu. Ya kalau nggak dibubarkan saja partai politiknya, ganti partai yang baru semua aja kan. Ya kalau partai tidak ada kemauan untuk itu, ya berarti partai ini memang nggak ada niat untuk membangun bangsa ini dengan benar kan. Nah, jadi pada saat itu diputuskan menjadi calon, diserahkan ke KPU. Nah, nanti kampanye kita ini harus mulai, tidak ada lagi kampanye barbar ya. Kampanye yang hanya show of force, menunjukkan kekuatan massa yang ujung-ujungnya kan potensi perpecahan tapi tidak edukatif. Lah, KPU harus punya skema kampanye yang dialogis, yang edukatif, yang efektif. Ya, nanti semua calon itu kampanyenya bareng, itu cukup kampanyenya dalam masa kampanye itu 1 kali di 1 kecamatan. Dan di setiap kecamatan ya, atau di setiap desa itu hanya cukup 1 baliho. 1 baliho di 1 desa. Nah, dengan semua calon, orang jadi kenal, jadi adil. Dan itu semua KPU karena dibiayai oleh negara. Kalau ada kandidat yang membuat alat peraga atau atribut menggunakan dana pribadi, dia membuat acara sendiri, nggak boleh. Ya rumahnya dijaga, kalau hanya ada sekedar orang bertamu datang ya biasa, tapi tidak mengumpulkan keramaian, nggak ada masalah, namanya orang silaturahmi. Ya misalnya di rumah kandidat itu standarnya bikin tenda dengan muat sekian gitu untuk tamu keluarga yang datang, misalnya ya kayak orang hajat aja, tenda 3 blok misalkan begitu, dibatasi. Jadi sehingga kandidat ini tidak mengeluarkan biaya besar selain ya biaya orang silaturahmi saja, biaya konsolidasi tim saja kan. Nggak ada biaya yang dikeluarkan kepada masyarakat, karena itu semua urusan negara. Sehingga pada saat kandidat ini nanti terpilih, dia akan menjadi kepala daerah atau pemimpin daerah itu yang betul-betul berpikir untuk kepentingan masyarakat, betul-betul berpikir untuk membangun produktivitas sumber daya yang ada di daerah itu untuk kesejahteraan masyarakat. Kenapa? Karena gajinya sudah cukup. Kaya kalau di daerah dengan gaji 100 sampai 150 juta itu kan sudah kaya. Sesuai lah dengan jabatan bupati kan gitu, wakil bupati. Nggak perlu korupsi. Nah, sehingga dia akan bekerja siang malam ya untuk rakyat,
Karena dia digaji, dia nggak mengeluarkan biaya. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, kalau sekarang ini di mana tidak ada lembaga ketiga antar partai dan KPU dalam menentukan calon ya, tapi langsung dilakukan oleh partai politik, ini yang terjadi adalah politik transaksional. Yang diuntungkan adalah para elit partai itu saja, dan sistem kepartaian itu saja yang diuntungkan, rakyatnya tidak. Rakyat hanya dijadikan kanibalisme. Disinilah akhirnya membentuk rakyat menjadi pragmatis, sehingga dia minta dibayar juga 100.000, 200.000 per suara, yang ujung-ujungnya akhirnya calon itu mengeluarkan kapital yang besar. Contoh, kalau satu kabupaten pemilihnya 1 juta, bayangkan dia untuk menang, kalau 3 calon paling enggak dia mengamankan kan 45% lah harus diamankan. Nah, dia untuk menang kan. Nah, jadi untuk menjaga potensi human errornya kan. Bayangkan kalau kali 100.000, kalau 40%, itu 400.000 suara, 40 miliar kan. Kalau kali 50.000, 20 miliar. Nah, jadi kalau masyarakat kita ini sudah pragmatis seperti ini semua, ya akhirnya yang datang adalah calon-calon yang pragmatis, calon-calon yang bermodalkan kapital saja. Yang penting dia berhitung, saya habis sekian, dia hitung APBD sekian, jatah sekian, 5 tahun profit sekian. Ini yang terjadi. Ini nggak bisa kita pungkiri. Kepala daerah itu kalau disadap semua oleh KPK, 99% kan ketangkep semua. Ya mungkin ada ya yang dia jadi di kabupaten-kabupaten kecil di daerah ya, yang nggak mengeluarkan biaya karena namanya bagus. Tapi kalau yang kabupaten besar penduduknya, ya mana bisa, biarpun orangnya baik, biarpun orangnya terkenal, pasti tetap akan kalah dengan kapital ya. Nah, tapi kalau hanya kabupaten kecil atau kota madya dengan jumlah penduduk yang kecil, bisa jadi. Maka saya katakan 99% ya. Nah, jadi dengan adanya lembaga ketiga itu mencegah politik transaksional, mencegah dominasi partai politik, kan begitu. Dan akan memunculkan calon atau kandidat yang potensial, yang punya sumber daya manusia yang bagus, punya integritas, punya kapabilitas, kan begitu. Nah, sehingga orang nggak berani main-main. Kalau dia memang belum punya nama, nggak punya kemampuan, ya dia nggak berani juga untuk nyalon, karena dia akan gugur di masa verifikasi oleh lembaga independen tersebut. Jadi nggak bisa kita serahkan kepada partai politik saja mencalonkan kandidatnya ya, sementara kandidatnya itu bukan hasil verifikasi, bukan hasil seleksi, tapi hasil transaksi. Ini kan repot. Ya akhirnya kan banyak yang tercipta adalah para maling, para bandit kan. Jadi ya nggak bisa juga kita menggiring negara kita ini menjadi negara bandit. Tapi bukan berarti juga kita ini harus kembalikan kepada sistem yang absolut dan tidak demokratis, bahkan condong memperbanyak dan memperkaya para bandit. Ini kan nggak bisa juga. Maka tetap harus demokrasi langsung. Tapi dengan catatan dibiayai oleh negara. Terus yang kedua, yang ketiga ada lembaga ketiga. Nah, pertanyaannya adalah yang perlu solusi. Ini kan partai ini akan mengatakan, lalu apa yang kami dapatkan? Dari mana kami punya sumber keuangan untuk membesarkan partai kami? Kan begitu. Nah, saudaraku sekalian, partai politik ini sesuai dengan undang-undang pemilu ya. Ini kalau tidak salah ini kan sudah naik. Per suara di daerah tuh dihitung 2.000. Terus di provinsi dihitung 3.000, di pusat itu dihitung 4.000 kalau nggak salah. Nah, jadi sebenarnya itu sudah ada anggaran untuk itu sebenarnya. Contoh, kalau misalnya ya di satu kabupaten itu partai A dapat suara itu misalnya 50.000, berarti kan ada 100 juta yang dia dapatkan, kan bantuan dari pemerintah. Nah, biasanya juga akan motong anggaran dari anggota dewannya, biasanya kan 5% sampai
15%, variatif, ada yang 10%, ada yang 15%, ada yang 5% kan. Nah, tergantung kebijakan internal partai. Terus nanti ada subsidi kan dari pusat untuk uang saksi, dari provinsi sama dari pusat. Kenapa? Karena provinsi kan juga dapat bantuan dari Kesbangpol itu kan ya, dari pemerintah. Itu kan dana APBN. Ini kan 3.000 per suara, pusat 4.000. Sekarang kalau misalnya di pusat itu partai politik tertentu dapat 5 juta suara, kan lolos ya. 5 juta itu kan dah lolos, 4,2% kan, sekitar 5 juta. Berarti kan kalau kali 4.000 kan 20 miliar. Jadi sebenarnya kan ada dana di pusat itu untuk anggaran itu. Lah jadi kalau kok berbicara dapat uang dari mana, itu kan uang dari negara. Oke, kalau merasa itu kurang mungkin dinaikkan, tetapi tetap dalam kerangka berada di zona efisiensi, kan begitu harus kita hitung. Jadi contoh dengan menaikkan berapa, apakah dinaikkan di daerah yang dinaikkan disamakan misalnya dengan provinsi atau di pusat, supaya subsidi dari pusat itu nggak perlu terlalu besar lagi, sehingga operasional pusat dalam melakukan edukasi dan sosialisasi dalam rangka pemberdayaan partainya supaya solid, supaya potensi kedepannya jauh lebih bagus, itu kan juga nggak banyak terganggu anggaran yang mereka kelola di pusat. Nah ini kan, tapi kan itu bisa dilakukan kajian. Nah yang penting tidak keluar dari zona efisiensi ya. Jadi kita ini kan berhitung efisiensi itu dengan ditanggung oleh negara muncul biaya berapa, tetapi mencegah potensi kebocoran itu berapa lah. Nah ini kan ada profitnya kan. Nah itu kan yang disebut dengan efisiensi kan. Nah sehingga jangan sampai ada penambahan biaya lagi untuk partai ya, tapi malah nggak jadi efisiensi karena berlebihan, terlalu besar yang dikeluarkan. Ini yang tidak boleh. Nah, jadi sebenarnya itu bisa dirumuskan, bisa digali dan dikaji secara teknis, yaitu berkaitan dengan skema teknis sebagai turunan dari undang-undang itu yang harus dilengkapi dan disempurnakan, dan itu dikaji dan digali yang tujuannya, yang hakikatnya untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan bagaimana terciptanya pemerintah yang bersih, terciptanya government yang produktif ya di daerah, lahirnya para pemimpin yang berkualitas sehingga rakyat itu bisa tersejahterakan. Basicnya harus di situ, bukan terus bagaimana partai ini mengkaji dan menggali satu potensi regulasi teknis yang dasarnya bagaimana menguntungkan untuk partai dia. Lah ini yang tidak boleh. Nah sehingga dalam kajian ini partai politik ini pemerintah juga harus melibatkan pihak eksternal, yaitu semacam lembaga ad hoc yang memang memahami tentang hukum tata negara. Jadi jangan dibiarkan hanya DPR atau hanya partai aja yang berdiskusi, tetapi ada para ahli juga yang didatangkan lah, sehingga di situ diskusinya benar, ada materi, ada pembenaran materi, ada alur materi dan kerangka yang bagus, yang benar, yang dirumuskan juga kan begitu oleh para ahli tersebut, sehingga nanti praktisi partai ini ya betul-betul bisa objektif dalam merumuskan dan mengkaji serta memutuskan, tidak berdasarkan kepentingan. Karena kalau dia berdasarkan kepentingan akan terbaca oleh para ahli tersebut. Nah, jadi ini kita harus seperti itu sekarang. Lah kalau partai-partai politik ini tidak mau mulai berpikir seperti itu, di mana hanya selalu mengatasnamakan rakyat, setiap kebijakan, setiap koalisi, setiap langkah rekonsiliasi, setiap langkah politik yang dilakukan dengan bahasa untuk rakyat, dengan bahasa mewakili rakyat, tapi praktiknya, tapi realisasinya kan tidak, realisasinya tetap bagaimana mengedepankan kepentingan kelompok dan golongan. Nah ini yang harus mulai ditinggalkan dan dihindari. Kita harus mulai dari babak baru ya. Dan harapan kita ya dengan kecerdasan dan keberanian serta ketegasan Pak Prabowo ini sebagai presiden terpilih yang punya elektoral 58% dan didukung oleh
mantan presiden yang baru lengser dan didukung juga oleh SBY, kan ini kan posisi kuat. Ini saatnya sebenarnya Pak Prabowo itu untuk menegakkan dan membangun negara ini dengan regulasi-regulasi teknis yang semacam itu, untuk mengimplementasikan dan mengaktualisasikan apa yang menjadi visi besar dan menjadi pikiran besar Pak Prabowo yang tertulis dalam Paradok Indonesia. Nah, jadi ya ini harapan kita. Jadi saudaraku sekalian, ini yang harus kita kaji bersama ya. Ini yang bisa saya elaborasi terkait dengan pandangan saya ya, kalau kita berbicara tentang regulasi pilkada, langsung atau tidak langsung. Pilihannya adalah seperti yang sudah saya jelaskan. Terima kasih.